like, and subscribe. Bangkok, Thailand. Finally kita udah mendarat di Bangkok, Thailand. Wow, jam 8.15 karena delaynya cukup lama. Gua pikir kita bakal mendaratnya di Don Muang karena pakainya Fitjet, salah satu budget airline. Ternyata kita mendaratnya di Suvarnabhumi. Jadi kita langsung on the way ke hotel setelah imigrasi. So sampai ketemu di hotel, ikutin terus perjalanan traveling with Head. Another line, but am I gonna like stop in front of the Furama Hotel? Should I like walking? Jadi masuk ke sini bayar tiketnya 500 baht. Terus karena gue pakai jeans panjang tapi ada sobeknya, itu juga nggak dibolehin. Jadi gue harus beli celana, keluar duit 200 baht, dapat celana kain. Tapi worth it sih, dingin sih, adem gitu. Kalau cewek pakai rok pendek, dia harus beli kain, jadiin sarung gitu yang diikat di pinggang, harganya 180 baht. Jadi mereka memang well prepare sekali, dia siapin toko yang jualin beberapa kain penutup termasuk celana untuk pria model panjang, kemudian ada changing room yang sangat proper. Sekarang kita lagi di The Grand Palace Bangkok dan ini megah dan mewah banget. Itu dua kata yang paling persis untuk menggambarkan keindahan bangunan ini atau istana ini. Jadi dibangun mulai tahun 1782 dan rampung di 1785. Karena kamera semacam ini atau kamera apapun itu buat mendokumentasi itu tidak dibolehin. Jadi gue ngumpet-ngumpet dan ngomongnya agak cepet dan terbisik-bisik. Terbisik-bisik. Jadi ini tuh kompleks bangunan yang luasnya 218 meter persegi. Kemudian dulu fungsinya ini bukan hanya sebagai istana atau kediaman raja, tapi juga digunakan sebagai kantor atau pusat pemerintahan Bangkok. Ini ada satu bagian dari Grand Palace. Ini adalah kuil atau temple yang digunakan sebagai ibadah. Jadi sebenarnya ini nggak dibolehin pakai kamera, baik handphone ataupun kamera apapun itu. Dan di dalam itu, karena pengawasan dari security sangat-sangat ketat, jadi gue nggak bisa ngambil gambar sedikit pun. Tapi di dalam luar biasa bagus. Kita bisa lihat dari
eksteriornya aja nih, bagian luarnya aja, dindingnya dipenuhi semuanya bling-bling. Ini tuh kayak tenunan benang emas. Tapi kalau kita pegang, ini bahannya solid banget dan relief sekecil, sedetail ini sangat-sangat mengagumkan ya, impresif banget. Detailnya mikro gitu, kecil, tapi sangat-sangat rapi. Ini sebelum masuk tempelnya, di belakang ini tuh ada holy water, jadi ditepukin ke kepala pakai apa ya ini namanya, semacam ini nih, kemudian dicelupin ke air, terus ditepuk-tepuk ke kepala. Jadi kalau gue ngomong itu gue harus berdiri atau bersembunyi di balik tiang pilar segede ini biar nggak kelihatan dari security. Gue pastiin tidak ada mata yang mengawasi untuk mengamankan dokumentasi kita. Jadi walaupun namanya ini adalah Grand Palace atau istana tempat tinggal raja bersama keluarga, sekarang keluarga raja dan rajanya pun sudah tidak tinggal di sini lagi. Jadi ini terbuka untuk umum, untuk tourist attraction. Jangan lupa pakai dress yang proper kalau kesini biar nggak kena tegur atau ketahan dan harus ganti celana. Tapi mereka siapin celana kain gitu untuk pria, dan perempuan itu disiapin sarung. Harganya untuk cewek itu 180 baht, kalau cowok itu celana harganya 200 baht. Jadi pada saat dibangun kompleks ini di 1782 itu tuh jumlah bangunannya hanya ada 2, yakni pusat pemerintahan, kantor gitu, administrasi, dan juga istana untuk kediaman raja bersama keluarga. Kemudian barulah ditambah satu persatu, ditambahin kuil yang megah dan mewah, terbuka untuk umum, tapi khususnya dibangun untuk tempat ibadah bagi raja dan keluarganya serta para bangsawan. Gue sampai mikir kenapa sebegitu sering gue berangkat ke Bangkok, gue terbang ke Bangkok, tapi baru kali ini gue berniat untuk mengeksplor lebih dalam lagi kawasan Grand Palace yang ada di Bangkok. Sayang sekali. Ini bikin gue takjub dan sangat betah untuk duduk berlama-lama ngeliatin eksterior, apalagi kombinasi dan paduan warna, dominasi kuning, dan banyak sekali mozaik-mozaik kecil yang dicampur. Ini tuh bikin bangunan ini seperti terbungkus sama kain tenun yang kaya akan corak emas dan banyak permainan warnanya. Ini luar biasa sih. Gue pikir ini adalah wallpaper tadinya, atau gue pikir ini semacam tempelan-tempelan apalah buat di dinding. Ternyata ini tuh bener-bener dari bahan solid dan permanently memang nempel di bangunannya. Jadi hebat banget sih, bisa bikin bangunan secantik, semegah, serapi dengan mikro interiornya yang impresif. Ini salah satu bagian dari kompleks Grand Palace yang menakjubkan, namanya adalah Prasri Ratana Chedi. Dan inilah yang gue maksud, gue pikir ini adalah tempelan atau setidaknya ini adalah cat yang berwarna emas. Ternyata ini bukan cat, ini bukan tempelan, tapi benar-benar ini solid bagian dari bangunan ini. Dan ini goldnya solid gitu. Nah, begitu kelihatan dari jauh dan terekspos sama sinar matahari. Wow, bling bling.